Halo adik-adik remaja Katolik siswa kelas 10 yang terkasih. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kami berharap semoga video kali ini menjumpai adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami mengucapkan limpah terima kasih karena kalian telah memilih channel ini untuk menjadi teman perjalanan dan perkembangan iman kalian semua. Adik-adik yang terkasih, video pembelajaran kita kali ini merupakan video pembelajaran yang terakhir di bab yang pertama. Coba mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Subtema yang pertama adalah aku pribadi yang unik, bahwa kita adalah satu-satunya di dunia ini, diciptakan oleh Allah dengan rancangan yang indah dari Allah. Kita adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada orang lain yang sama dengan saya atau menjadi saya yang lain. Subtema yang kedua adalah mengembangkan karunia Allah. Ingat bahwa kita yang adalah satu-satunya itu unik, dilengkapi oleh Allah dengan talenta yang harus kita kembangkan. Subtema yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan setara. Yang mau dikatakan di sana adalah kita manusia diciptakan Allah dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Dan keduanya memang berbeda tetapi tetap setara. Artinya, meskipun secara fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi keduanya sama-sama bernilai. Harga dirinya sama sebagai manusia. Tidak ada yang lebih penting atau yang kurang penting. Sama-sama manusia, sama-sama adalah anak-anak Allah. Nah, sejak awal pembahasannya adalah tentang kita manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan akhiri bab 1 ini dengan menegaskan sekaligus merangkum kembali siapa kita, siapa itu manusia. Sesuai dengan judul subtema hari ini, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ya, manusia itu bernilai luhur jika dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Adik-adik yang terkasih, apa itu luhur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, luhur berarti tinggi, mulia. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa hidup manusia siapapun dia, dengan bakat apapun yang dimiliki, berasal dari keluarga atau negara manapun dia, apapun pekerjaannya, sakit atau sehat, difabel atau bukan difabel, semua manusia memiliki harga diri atau martabat tinggi dan mulia. Namun adik-adik yang terkasih, perjalanan sejarah manusia selalu diwarnai dengan berbagai jenis tindakan yang merendahkan manusia. Bahkan sampai sekarang masih terjadi penjajahan bangsa tertentu atas bangsa yang lain. Demi harta dan kekuasaan, banyak negara berusaha menguasai negara lain, baik dengan sistem ekonomi ataupun dengan peperangan terbuka. Bayangkan, dalam setiap peperangan ada begitu banyak orang yang meninggal dunia, mati bukan hanya karena sakit atau penyakit, tetapi karena dibunuh dalam keadaan sehat. Bukan hanya peperangan, ada juga kasus saling merendahkan antar bangsa atau antar suku atau antar ras. Ada yang merasa ras Eropa lebih unggul dari Asia dan atau Afrika atau sebaliknya. Ada yang merasa orang Jawa lebih baik daripada orang Papua atau sebaliknya. Padahal semua itu adalah sama-sama manusia. Ada juga tindakan pembunuhan atau penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Seolah-olah orang miskin tidak boleh pintar atau tidak boleh bahagia. Ada loh berita yang mengabarkan bahwa hukuman bagi orang yang miskin terasa lebih berat jika dibandingkan dengan orang kaya. Padahal kasusnya bisa saja sama. Ada juga agama tertentu kepada agama yang lain. Ada semacam keinginan bahwa umat agama tertentu tidak boleh berkembang dan bahkan harus musnah. Semuanya seolah-olah punya target yang jelas, yakni kematian manusia yang lain atau merendahkan manusia yang lain. Sungguh menyedihkan. Adik-adik yang terkasih, mari kita lihat apa ajaran gereja tentang martabat manusia yang luhur. Pertama kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 357. Kita baca bersama-sama. Karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang.
Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Adik-adik, di sini gereja menempatkan dasar atau alasan utama mengapa manusia, kita semua, memiliki nilai diri atau martabat yang mulia dan tinggi. Yakni karena manusia diciptakan menurut gambaran Allah yang adalah luhur, tinggi, dan mulia. Sifat Allah yang luhur alias tinggi dan mulia itu juga tertanam dalam setiap manusia. Jadi manusia tidak layak disamakan dengan makhluk ciptaan lain di dunia ini. Manusia tidak bisa disebut sesuatu, melainkan seseorang, bukan something, tetapi someone. Kedua, kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 358. Kita baca bersama-sama. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang sedemikian itu? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia, untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan. Allah begitu prihatin dengan keselamatannya sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk manusia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenankan ia duduk di sebelah kanannya. Adik-adik yang terkasih, di sini gereja mau menjelaskan bahwa Tuhan begitu mencintai manusia. Semua ciptaan lain diadakan atau diciptakan untuk kebutuhan manusia, untuk melayani manusia. Saking sayangnya Tuhan pada manusia, sehingga Tuhan tidak segan-segan turun menjadi manusia dan membawa manusia lebih dekat pada Tuhan di surga. Ketiga, mari kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 360. Kita baca bersama-sama. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Nah, di sini gereja menyadarkan kita semua bahwa tidak ada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lain. Tidak ada manusia yang lebih luhur dari manusia lain. Kenapa? Karena kita semua berasal dari asal yang sama, yakni dari Allah sendiri. Lebih lanjut, gereja mengingatkan kita semua bahwa dengan demikian maka kita harus bersatu, membagi kekayaan dunia ini sama rata, merata demi kebahagiaan semua manusia. Paling tidak dalam praktiknya harus berkeadilan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 361 yang berbunyi demikian. Hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Adik-adik, kata saudara dan saudari ini mengandaikan bahwa di sana ada kasih dan keadilan, bukan saling menguasai atau monopoli. Adik-adik, semua ajaran gereja ini tentunya berakar pada ajaran dan tindakan Tuhan Yesus sendiri. Seperti apa tindakan dan kata-kata Tuhan Yesus? Mari kita baca bersama kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 berikut ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita tahu bahwa kita memang tidak bisa menghilangkan perbedaan suku dan ras dan agama. Perbedaan status dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa dihindari. Tetapi sikap kepada manusia, siapapun itu, haruslah punya standar yang sama dan tetap. Penuh kasih dan rasa hormat. Standar perilaku kita adalah manusia, bukan suku, agama, ras, atau bahkan kekayaan. Coba deh kita perhatikan, kadang kita lebih ramah dengan orang tertentu karena mungkin dia kaya atau mungkin dia satu daerah dengan kita. Kadang kita begitu cuek dan tidak peduli dengan orang yang miskin atau yang bukan sedaerah dengan kita. Padahal siapapun dia, yang kita hormati ataupun yang kita abaikan adalah sesama manusia, sesama citra Allah. Sama-sama berasal dari Allah. Coba deh adik-adik kalau punya waktu luang, bacalah kisah orang-orang hebat yang berjuang demi kehidupan manusia lain. Seperti, bacalah kisah tentang Bunda Teresa dari Kalkuta, atau Mahatma Gandhi, India, atau Romo Mangunwijaya ya dari Jogja. Atau jika adik-adik berada di sekitar Keuskupan Pangkal Pinang atau di Batam, adik-adik mungkin kenal dengan Pastor Rolf Regenbach SSCC. Dia pernah memberi hidupnya sebagai jaminan keselamatan bagi pengungsian Vietnam yang terdampar saat itu di Kepulauan Riau. Pastor Rolf sekarang disemayamkan di kawasan Rumah Retreat Batam Oasis Center sebagai simbol bahwa kita harus menjadi Homo hominis socius, sahabat bagi manusia yang lain. Adik-adik yang terkasih, sebagai penutup bab ini, dan biasanya di setiap akhir bab akan ada ulangan, maka kami sertakan contoh-contoh soal berikut ini. Kiranya bisa membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi ulangan. Demikianlah adik-adik yang terkasih, pembahasan kita di bab 1. Sampai jumpa di bab berikutnya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.